Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya dari Lenek dan umur saya sekarang udah berlanjut 20 tahun. Nah, di sini sekarang saya akan menceritakan tentang awal saya masuk Mahat dan bagaimana saya bisa sampai masuk Mahat. Dulu pas tahun 2020, pertengahan tahun 2020, di situ saya suka menonton video-video ceramah Habib. Nah, ketika itu saya mau mondok dulu di pesantrennya Habib Bahar, tapi Allah berkata lain. Allah Subhanahu wa taala memondokkan saya di Anjani di Nahdlatul Wathon. Ketika itu saya dulu mengajar adik mengaji di musola karena rumah saya dekat musola. Maka dari itu ada namanya Kak Tuan. Nah, dan Kak Tuan itu langsung dia datang ke rumah karena dia seiring dia melihat saya mengajar adik-adik mengaji. Nah, di situ saat dia datang dan dia bertanya. Terus dia bertanya kepada saya, "Wahai Rizky, apakah engkau mau masuk Mahat?" Terus saya bilang ke Kak Tuan, "Apa itu Mahat? Saya nggak tahu Mahat." Nah, terus dia bilang, "Masuk aja Mahat, nanti saya yang akan mendaftarkanmu." Baik, tapi sebelumnya saya izin dulu kepada kedua orang tua. Nah, setelah dua hari berlalu, saya izin kepada kedua orang tua. Nah, apa kata kedua orang tua saya ketika saya izin? "Ibu, Bapak, maukah engkau mengizinkan saya untuk masuk Mahat?" Kata ibu dan bapak, "Baik nak, itu adalah pendidikan yang sebaik-baiknya. Bukan hanya pendidikan yang kekal di dunia saja, tapi pendidikan yang kekal di dunia dan di akhirat." Maka kedua orang tua menyetujui. Saya memperbagus niat diri untuk masuk Mahat. Dengan itu keyakinan, dengan setuju kedua orang tua, maka saya masuk Mahat. Dan dari paginya itu saya langsung menelpon Kak Tuan, dan Kak Tuan langsung menyuruh saya ke rumahnya untuk pergi berdaftar di Mahat di Anjani. Ketika itu saya bersama Kak Tuan untuk pergi ke Anjani berdaftar Mahat. Ketika awal-awal saya masuk gerbang Mahat, saya itu merinding. Saya itu kenapa tiba-tiba bersedih, seperti mau meneteskan air mata. Kenapa? Dari sejak lalu bertahun-tahun saya lewat ke Anjani, tapi kenapa baru ini saya tahu yang namanya Anjani? Walaupun saya liwat ke sana ke sini bolak-balik ke Anjani, tapi saya tahu dengan masuknya saya Mahat, saya tahu keutamaan Mahat seperti ini. Ketika itu selesai berdaftar, saya terharu dengan para santri-santri, dengan yang membaca kitab begitu luar biasa, tidak berbaris. Nah, saya bingung bagaimana cara dia itu membaca kitab. Ketika itu saya diperintahkan oleh Kak Tuan, ada ustaz di sana di rumah namanya Ustaz Irsan. Tapi dia menyuruh saya di sana mengaji. "Rizky, kamu mengaji di sana, mengaji matan jurumiyah." "Apa itu matan jurumiyah?" saya bilang ke Kak Tuan. "Beli saja di Anjani di toko Umuna." Saya beli, kalau tidak salah itu 7.000 harganya. Setelah itu disuruh saya sama Ustadz Irsan, kalau tidak salah banyaknya matan jurumiyah itu bab per bab hanya lebih dari 20-an lah. Ketika awal saya ngaji di Muzakaroh, namanya Muzakaroh Soyadun Najihin. Di sana awal saya masuk ngaji Muzakaroh, di sana saya awal tentang apa itu ilmu nahu, apa itu ilmu saraf. Ketika saya baru masuk sama Harisman di Muzakaroh itu, saya bingung, saya melongo, tidak tahu apa itu nahu, apa itu saraf. Ketika ustaz yang mengajarkan kami menulis bahasa Arab, saya begitu heran, saya begitu kagum dengan hebatnya menulis bahasa Arab. Karena kenapa? Karena saya baru itu melihat orang
menulis bahasa Arab karena saya itu bukan lulusan pondok. Akan tetapi itu semua tidak mematahkan semangat saya. Saya terus belajar dan belajar. Karena seiring berjalannya waktu, ketika ngaji pagi di Muzakaroh, Ustaz menyampaikan dengan hadis Rasulullah SAW di kitab Taklim yang mengatakan, Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Wajib bagi setiap muslim untuk menuntut ilmu. Maksudnya ilmu di sini adalah ilmu agama, bukan ilmu dunia. Nah, di sini saya berpikir, oh, dari sini saya sekarang sudah banyak melalaikan waktu. Andaikan saya dulu ngaji di pondok dari umur dini sampai sekarang, sungguh begitu bahagianya saya sekarang. Tapi itu tidak mematahkan semangat saya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dengan penyampaian Al-Fakir yang kurang ilmu ini, semoga kalian semua atau siapa yang menontonnya termotivasi, khususnya dari Al-Fakir sendiri. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.